Pesona Nusantara tahun 2026. Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kebersamaan yang penuh hikmat pada malam pelantikan Duta Pesona Nusantara tahun 2026 batch ketiga sebagai sebagai Ketua Paguyuban periode 2026, saya merasa sangat bangga dan terharu melihat kalian semua, para anggota batch ketiga ini yang sangat excited, yang sangat antusias untuk memperjuangkan Duta Pesona Nusantara batch ketiga tahun 2026 ini. eh, dan kalian itu dari mulai awal seleksi, dari mulai awal kalian itu bertarung untuk mempertaruhkan waktu, pikiran, dan tempat kalian untuk memperkenalkan pesona Nusantara ini, yang pada akhirnya kalian bisa bertemu dan berkumpul pada malam pelantikan di Duta Pesona Nusantara di Cipinang kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya bangga atas perjuangan kalian semua, para generasi-generasi muda yang sangat-sangat memiliki uh, antusiasme untuk memperkenalkan pariwisata, pesona, dan pendidikan di Indonesia pada kesempatan di mana globalisasi itu sangat apa namanya marak terjadi ya di antara kalian semua. Eh, saya minta untuk tepuk tangannya reaction untuk kalian semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kata-kata untuk kalian semua. Mungkin sepatah dua patah sambutan. Saya pertama mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian eh, di sini saya akan memberikan gambaran bahwa duta itu bukan hanya sekedar gelar, bukan hanya sekedar apa namanya gelar yang diselempangkan semata, tapi bagaimana cara kita itu mengemban amanah yang efektif sebagai aktor atau penggerak utama dalam pendidikan, pariwisata, atau kita memperkenalkan kebudayaan yang ada dan sebagai eh, edukator yang menginspirasi literasi generasi muda dalam pariwisata. Kalian adalah seorang promotor strategi yang memulihkan sektor ekonomi kreatif dan baik dalam apa namanya internal maupun eksternal, baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan pribadi kalian. Maka dari itu, jadikanlah wadah paguyuban ini sebagai platform untuk aktualisasikan seluruh potensi diri melalui aksi nyata yang kontributif dan inklusif. Ingatlah bahwa peran sebagai duta bukan hanya dimulai dari selempang ya teman-teman, melainkan bagaimana kalian itu berkontribusi, bagaimana kalian itu berperan, memberikan impact yang besar bagi masyarakat luas. Kemudian bagaimana kalian menyalurkan energi positif yang kalian transformasikan kepada masyarakat luas di luar sana. Dan pesan saya, selama menjadi duta atau menjabat menjadi duta, tetaplah melangkah dengan penuh optimis. Jadilah katalisator atau perubahan yang adaptif dan teruslah menyalakan api kejayaan, kebudayaan, serta pariwisata tanah air. Karena masa depan pesona Nusantara kini berada di tangan kita bersama sebagai generasi muda. Mungkin eh, di sini banyak ya generasi muda yang di luar sana mungkin lebih up to date ke media sosial yang lebih modern. Kita juga harus bisa memperkenalkan kebudayaan, pariwisata, pendidikan dengan cara yang dengan cara inovasi-inovasi baru yang harus kita ciptakan sebagai duta pesona Nusantara. Mungkin pesan saya tetap rendah hati, tetap bekerja sama, dan apabila ada konflik internal maupun eksternal, selesaikan dengan sebaik-baiknya.
dengan kepala dingin dan secara eh, secara kekeluargaannya teman-teman. Karena kita di sini merupakan keluarga besar Duta Pesona Nusantara dan di sini kami siap untuk mengarahkan kalian semua dan kalian jangan suka-suka untuk saling sharing antara satu sama lain atau sharing kepada kita-kita semua. Baik, mungkin itu saja sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, salam edukasi, salam pariwisata, pesona Nusantara. Saya Rifki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Rifki Mubarok atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki acara sambutan pembina kepada Kak Hendrik Susilo Eskom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tes tes teman-teman. Mungkin suaraku udah terdengar. Oke, sudah terdengar ya. Oke, sorry. Kalau begitu aku ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin boleh reaction kalau suara saya sudah terdengar dengan lancar dan baik. Oke, oke, kegiatan ini teman-teman udah semangat semuanya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah join di sini, terutama dari teman-teman Duta Pesona Nusantara Batch 2 dan juga Duta Pesona Nusantara Batch 3. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman daripada Duta Pesona Nusantara Batch 2 yang telah menjalankan program kerja dengan sangat baik, sangat antusias, dan juga sangat keren tentunya selama menjabat kurang lebih dari 4 bulan ke belakang ini. Nah, nantinya juga ada tentunya kita apresiasi atas kerja keras teman-teman selama 4 bulan ini, maka akan ada sesi daripada apresiasi dari Duta Pesona Nusantara PS2 ini. Kemudian tak lupa juga teman-teman semuanya dari Duta Pesona Nusantara PS3, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Duta Pesona Nusantara. Jadi teman-teman di sini adalah semua adalah Duta Pesona Nusantara, tidak ada terkecuali ya teman-teman. Selain itu, nanti pada acara ini akan ada keynote speaker kita dari Limer Putra, yaitu Kak Jokorda, yang kemarin, kalau kemarin itu adalah winner putri, yaitu dari Kak Hatta Lana. Hari ini kita akan ketemu winner putranya, teman-teman. Akan menyampaikan sedikit tips and trick tentang public speaking, gitu. Karena kan kemarin teman-teman udah belajar gimana sih branding itu seperti apa dari seorang winner putri. Nah, sekarang kita akan belajar nantinya dari seorang winner putra Duta Pesona Nusantara Presiden ini. Nah, kemudian nanti juga kita akan ada proses pelantikan tentunya. Berarti setelah malam pelantikan ini, semua dari teman-teman adalah bagian dari Duta Pesona Nusantara Batch 3. Jadi teman-teman boleh menyantumkan di bio-nya, boleh menggunakan nama ataupun dan lain sebagainya atribut dari Duta Pesona Nusantara ketika nantinya bertugas. Kemudian nanti juga ada pengumuman daripada 7 pasang kategori pemenang utama, teman-teman. Tentunya semua itu sudah melalui penilaian yang sangat ketat, teman-teman. Kita sebagai berbagai dewan juri juga telah melihat, mengkoreksi, dan meneliti bagaimana tuh
tugas daripada teman-teman dan juga progres daripada teman-teman mulai dari mendaftar hingga sampai akhir malam pelantikan ini. Nah, nantinya eh, semua adalah duta, teman. Tidak hanya 7 kategori pemenang. Nantinya siapa saja itu adalah duta dan wajib untuk melaksanakan program kerjanya. Jadi saya harap di sini tidak berpatok pada 7 kategori pemenang aja nantinya yang melakukan program kerja, tapi semuanya itu wajib berkontribusi dan membawa nama baik daripada Duta Pesona Nusantara P3 ini. Gitu teman-teman. Nah, ini bukanlah awal teman, ini bukanlah akhir teman-teman, tapi ini adalah awal dari perjuangan teman-teman kalian semua. Jadi setelah ini teman-teman jangan santai-santai, teman-teman jangan hanya ingin mendapatkan selempang, tapi tunjukkan bahwa teman-teman ini loh, saya itu mau berdampak dan mau berkontribusi dan menginfluence banyak daripada generasi muda yang ada di Indonesia. Gitu ya teman-teman. Oke, janji ya teman-teman. Boleh reaction dulu kalau teman-teman memang semangat untuk melaksanakan tugas sebagai duta. Oke, kalau gitu segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman dan semangat nanti mengikuti acara mulai awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Hendrik atas sambutan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki penyampaian materi dan juga perkenalan pemateri yang akan dilakukan oleh Saudara Rama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, MC. Jadi, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada serangkaian Grand Final Pemilihan Duta Pesona Nusantara Batch 3. Nah, rasanya kurang abdol kalau kita belum kenalan. Ya nggak sih teman-teman semua? Tapi sebelum itu, ada suatu artikel yang telah saya baca yang dimana isinya adalah sebanyak 90% orang lebih takut meninggal dunia ketimbang mereka berbicara di depan umum. Itu disebabkan oleh banyak faktor ya teman-teman. Yang pertama ada kurang pede, kurang percaya diri juga bisa, dan tidak bisa menemukan jati diri yang sesungguhnya. Maka dari itu, saya Cukurde Gede Pramaja Pemayon sebagai pembawa materi untuk memberikan kalian tips dan trik agar bisa public speaking, terutama berbicara di depan umum, selayaknya seorang duta yang akan meneruskan Duta Pesona Nusantara Batch 3 ini. Baik, operator bisa di slides. Nah, yang pertama adalah percaya diri, di mana kalian harus percaya diri terlebih dahulu dan paham tentang diri kalian. Kalau kalian tidak percaya diri, kalian tidak akan berani untuk berbicara di depan umum dan bahkan berbicara dengan teman sebayanya. Karena kenapa? Jika kalian tidak berdamai dengan diri kalian sendiri, kalian tentunya yang pertama tidak akan fokus dan tidak tahu arah kemana kalian ingin berbicara dan apa yang akan kalian sampaikan. Maka dari itu, poin yang pertama adalah percaya diri. Ketika kalian sudah percaya diri, ketika kalian sudah pede, ketika kalian sudah berdamai dengan diri kalian, maka kalian bisa menjalankan apa yang ingin kalian sampaikan dan apa yang ingin kalian tuju. Yang dimana tujuan dari public speaking ini adalah sebagai public speaker yang mampu menyampaikan informasi, bukan hanya tersampaikan saja, tapi dapat dipahami oleh audiens atau pendengar. Baik, bisa di slide. Yang kedua, pahami. Selain kalian memahami diri kalian sendiri, kenal dengan diri kalian sendiri, berdamai dengan diri kalian sendiri, kalian juga harus paham apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan sampai apa yang pertama menjadi tujuan yang ingin kalian sampaikan itu melenceng dan tidak sesuai harapan dengan tujuan apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Yang dimana kalau yang sepengalaman saya dan sebuah artikel yang saya baca, ketika komunikasi itu berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan, itulah yang disebut dengan komunikasi efektif. Tapi sebaliknya, ketika kalian memaparkan sebuah materi, menyampaikan sebuah pesan dan juga cerita, tapi tidak dengan mudah dipahami oleh audiens, itu artinya kalian seperti layaknya kalian yang ditonton oleh sebuah TV. Seharusnya kan kalian yang menonton sebuah TV, tapi di sini letak
sisi yang terbalik. Di sini posisinya kalian yang ditonton oleh televisi. Maka dari itu, kalian harus paham juga dengan apa yang ingin kalian sampaikan dan paham juga tentang diri kalian sendiri. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, di sini ada mindset. Saya ada sebuah mindset yang bisa membawa saya ke titik ini, yaitu adalah kalian harus memahami apa yang seharusnya kalian bisa kendalikan dan apa yang tidak bisa kalian kendalikan. Ketika kalian sudah memiliki pemikiran seperti ini, maka kalian juga sudah bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Contohnya, kalau kalian ingin berolahraga ataupun berbicara di tempat umum seperti saat ini adalah kalian harus punya mindset, oh, yang saya bisa kendalikan adalah diri saya sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara saya menyampaikannya, dan apa saja poin-poin yang harus saya kuasai untuk menyampaikan sebuah materi. Tapi yang tidak bisa kalian kuasai ataupun kendalikan adalah bagaimana penilaian-penilaian dari audiens, bagaimana eh, kriteria berjalannya kegiatan ini, lancar atau tidaknya, itu tidak dapat kalian kendalikan. Maka dari itu, cukup pikirkanlah apa yang bisa kalian kendalikan karena dengan hal itu kalian lebih percaya diri, lebih pede dan lebih berani untuk dinilai oleh orang banyak. Karena jujur saja memang public speaking itu tidak mudah, tapi hal tersebut bisa diasah dari cara dan juga berkomunikasi dengan orang-orang hebat di luar sana. Seperti itu teman-teman. Yap, bisa lanjut ke poin keempat. Nah, yang keempat ini adalah salah satu poin penting dalam public speaking. Ketika kalian berbicara di depan umum atau berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana dengan gaya bahasa yang itu-itu saja atau bisa disebut dengan monoton, maka orang-orang tersebut tidak ingin mendengarkan kalian atau seolah-olah em, tidak yakin dan merasa kalian itu tidak menarik di mata kalian dan tidak menarik juga untuk dilihat oleh mereka. Mereka rasa itu hanya membuang-buang waktu karena tidak ada suatu hal yang unik dari jari kalian. Maka dari itu, bahasa tubuh itu sangat penting, seperti menggesturkan tangan bergerak, bagaimana kalian tersenyum, mengekspresikan wajah. Ketika kalian menyampaikan sebuah poin-poin penting, kalian bisa menandakannya dengan sebuah tangan yang bergerak seperti ini ataupun seperti ini, di mana dengan ada sebuah penekanan ini mereka bakal mengerti mana saja poin-poin penting yang akan mereka dengarkan dan mereka secara otomatis akan menangkap itu sebuah informasi yang bermanfaat bagi mereka semua. Seperti itu teman-teman. Jadi, kita sebagai duta sudah seharusnya untuk belajar public speaking dari sini, karena kenapa? Ketika kalian sudah menjabat sebagai seorang duta nantinya, kalian sudah bertemu dengan orang-orang banyak di luar sana, bahkan orang-orang hebat. Jadi, di sini kalian juga harus bisa bertumbuh dan juga belajar bersama teman-teman lainnya agar nantinya kalian bisa menjadi public speaker yang baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk MC, apakah di sini ada sesi tanya jawab bagi Baik, terima kasih Saudara Rama atas pemaparan materinya. Untuk saat ini tidak ada sesi tanya jawab, teman-teman semuanya. Mungkin nanti teman-teman boleh menanyakan langsung kepada Instagramnya Saudara Rama ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas wawasan serta materi dan pengalaman yang dibagikan pada malam hari ini. Semoga menjadi inspirasi serta memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi apresiasi DPN Batch 2, di mana pada sesi ini apresiasi akan dibacakan oleh pembaca yang telah ditugaskan. Kepada pembaca, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi malam ini yang kita tunggu-tunggu tibalah saat yang paling dinantikan, yaitu sesi apresiasi sebagai bentuk dedikasi, semangat, dan juga kreativitas
dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan oleh para Duta Pesona Nusantara selama perjalanan ini. Dengan penuh rasa bangga, kami mengucapkan selamat kepada para penerima apresiasi yang telah menunjukkan kreativitas dan kontribusinya yang sangat luar biasa selama perjalanan ini. Semoga apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Jadi teman-teman udah pada nunggu apa belum ini? Kalau udah pada nggak sabar, bisa kasih reaction dulu ya. Jadi tak terasa udah di penghujung acara ini. Tentunya perjalanan yang kita lalui beberapa bulan kemarin itu bukanlah perjalanan singkat, tapi ada banyak cerita, pengalaman, dan juga pembelajaran yang telah menjadi bagian dari setiap langkah kita. Jadi apresiasi ini itu untuk memberikan penghargaan kepada kalian atas kerja keras kalian dan komitmen selama beberapa bulan ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi apresiasi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah seluruh Duta Pesona Nusantara yang telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Jadi, terima kasih atas dedikasi dan semangatnya untuk The Rising Star Award Duta Pesona Nusantara Batch 3, yakni Sertitus Pita Anggraini dari Jawa Timur dan juga Sylvia Nur Ramadhani dari Kalimantan Timur. Bisa kasih reaction dulu ya teman-teman. Selanjutnya yakni The High Impact Ambassador, yakni Dr. Gede Pramaya Pemayun dari Bali dan juga Desra Al-Alifah dari DKI Jakarta. Selanjutnya, terima kasih dedikasi The Favorite Investor yakni Nanda Alfis Suraya Wahid dari Jawa Tengah dan juga Mutia Aizatul Fitria dari Jawa Tengah. Selanjutnya, terima kasih atas dedikasinya The Most Active Ambassador yakni Revo Daniel Saretati dari Sulawesi Utara dan juga Dinar Maulin Sastia dari Jawa Timur. Selanjutnya, terima kasih atas dedikasinya untuk The Most Inspiring Dia Al-Madinah. Selanjutnya, terima kasih atas dedikasinya untuk The Most Creative Creator, yakni Divani Kalisia Putri dari Jawa Barat. Selanjutnya, terima kasih atas dedikasinya untuk The Best Digital Storyteller, yakni Hatala Singkakuin Gabriel Hamiprojo dari DI Yogyakarta.
Selanjutnya, terima kasih atas dedikasinya untuk The Best Project Initiative, yakni Niluh Made Shiva Diwayami dari Kalimantan Timur. Selanjutnya, terima kasih atas dedikasinya untuk The Best Culture Style, yakni Reza Arika Nugroho dari Jawa Tengah. Selanjutnya, terima kasih atas dedikasinya untuk The Top Leadership, yakni Muhammad Rifki Mubarok dari Jawa Tengah. Selanjutnya, terima kasih untuk The Best Performance, yakni Viane Karinta Putri Gurning dari Jawa Tengah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Selvi yang telah membacakan apresiasi DPN Batch 2. Pada kesempatan ini, kita akan memasuki sesi last speech winner yang akan disampaikan oleh Saudari Hatala, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Rama. Kepada Saudari Hatala, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Jika terdengar bisa dikasih reaction ya teman-teman. Alright, thank you for the opportunity. Selamat malam semuanya, good evening everyone, dan selamat malam buat teman-teman dari Duta Pesona Nusantara Batch 2 dan Duta Pesona Nusantara Batch 3. Saya melihat wajah-wajah antusias di sini, dan saya juga tidak melihat kalau ini adalah pencapaian satu orang saja, tapi kerja keras dari kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat dedikasi dan kerja keras dan kerjasama dari teman-teman Duta Pesona Nusantara Batch 2 untuk waktu yang cukup lama kita bekerja sama. Being part of Duta Pesona Nusantara is never about me, it has always been about us. Ini tentang bagaimana kita bersama-sama membawa nama baik, budaya, dan pesona Indonesia ke hadapan publik. Selama ini kita sudah membuktikan bahwa keterbatasan kita itu tidak mengurangi semangat kita, melainkan ini meningkatkan kreativitas kita dan inovatif kita. As ambassadors, our main job is to be the voice of our culture. Kita adalah jembatan yang mengenalkan betapa indahnya keberagaman Nusantara. Setiap program kerja yang sudah kita lakukan dan kolaborasi yang kita lakukan itu sebagai bukti nyata bahwa anak muda itu peduli pada warisan bangsa. We share the same passion and we fight for the same goal to make Indonesia proud. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar Duta Pesona Nusantara atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Hari ini tongkat estafet akan segera berpindah kepada para penerus yang akan terpilih. Tugas ini sekarang ada di tangan teman-teman dari Duta Pesona Nusantara Batch 3. To the next generation, please remember this. This title is not just a privilege, but it is a responsibility. Jaga nama baik dari Duta Pesona Nusantara ini, tetaplah membumi dan bekerjalah dengan hati. Support each other because you are the team. Tunjukkan pada dunia bahwa pesona Indonesia itu tidak akan pernah pudar di tangan dari generasi muda. Saya Tala Sinta, winner Duta Pesona Nusantara. Thank you and good luck to all of you. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Hatala atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada Saudara Rama, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya rasakan pada malam pelantikan ini adalah to be, yang dimana saya merasa bangga dan sangat bersyukur. Karena kenapa? Saya sudah diberikan kesempatan dan juga kepercayaan menjadi winner Duta Pesona Nusantara Batch 2, yang dimana ini adalah sebuah perjalanan saya untuk membawa dan juga memperkenalkan pesona-pesona yang ada di Indonesia kepada mata dunia dan juga orang di luar sana. Karena kenapa? Saya dan juga teman-teman lainnya adalah sebagai penerus, generasi penerus. Tapi bukan hanya itu, selain sebagai generasi penerus, kita juga menjadi sebuah generasi penentu bangsa, kemana bangsa ini akan dibawa, kemana bangsa ini akan dituju, dan kemana bangsa ini akan mengarungi lautan, ataukah hanya menepi di tepi sungai saja. Maka dari itu, saya ucapkan sekali lagi, saya sangat bangga dan sangat bersyukur telah menjadi bagian dari Duta Pesona Nusantara. Dan harapan saya adalah untuk teman-teman semua Duta Pesona Nusantara Batch 3, saya harap kalian menjadi seorang duta yang bukan hanya nampak, tapi juga berdampak bagi lingkungan sekitar kalian, masyarakat, dan juga pesona serta budaya-budaya yang ada di Indonesia untuk kalian tontonkan, perkenalkan, dan juga kenalkan kepada orang-orang di luar sana, terutama di mata dunia. Terima kasih kepada para teman-teman Duta Pesona Nusantara Batch 2 telah bersama-sama punya semangat dan juga menyempatkan diri dan juga mempunyai sebuah kepercayaan diri untuk membantu dan menjalankan tugas untuk memperkenalkan dan juga mempertontonkan pesona-pesona yang ada di Indonesia. Terima kasih dan semangat untuk Duta Pesona Nusantara Batch 3. Kalian adalah jembatan untuk memperkenalkan budaya serta potensi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Rama atas pesan yang telah disampaikan. Semoga pesan yang telah diberikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah pada acara yang paling dinantikan, yaitu prosesi pelantikan Batch 3. Kepada seluruh peserta yang akan dilantik, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Prosesi pelantikan akan dipandu melalui voice over yang telah disiapkan. Kepada operator, kami persilahkan. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Aceh, Fahira Maula Azura, Rika Setia Ayu. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Bali, I Kadek Adi Sugiyarta Wiguna, I Made Arieska Swastana, Komang Tri Rahayu, Laura Tesalonika, Ni Made Aulia Damayanti, Ni Made Rani Astiti Irwanti, Ni Nengah Debi Pertiwi, Siti Ayu Amalia. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Banten, Bunga Maulidina, Destiara Rosdianti, Fadilatul Rofiah, Hendy Faduci Arif, Vialeni Gusti. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Bengkulu, Adinda Al-Kumairah, Talita Az-Zahra. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalista Quina Safiera, Marsha Putri Nurtias, Mica Citra Anjeli. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi DKI Jakarta, Kalista Maulidina Syofian, Catherine Chen, Dewi Nurlintan. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Gorontalo,
Muhammad Zulkaisar Hipi. Duta Pesona Nusantara Batch 3, Provinsi Jambi, Opna Sari, Radot Novita Samosir, Suci Hayati Az-Zahra. Duta Pesona Nusantara Batch 3, Provinsi Jawa Barat, Abigail Putri Maresa, Ade April, Ahmad Matin Muafa, Anisah Anabila Az-Zahro, Bunga Valenta, Eneng Susi Susanti, Fatih Atta Ananda Diostri, Hafizah Maharani, Intan Siti Masito, Ira Siti Nurapiatul Z, Naila Salsabila, Nur Ismah Hairani Muhdin, Rani Manggarani, Shinta Rahmawati, Siva Indriani, Sylvia Putri Dinata, Siti Rahmawati, Siti Syamsi, Syakira Albalda Salimal Haq, Syarifah Kamila Surya Dharma Putri, Yumna Zahrifah Novinda Casri. Duta Pesona Nusantara Batch 3, Provinsi Jawa Tengah, Alice Febriana Skolastika Marjuni, Andini Puspita Ratri, Aulaya Filniha Fasha, Karen Renata, Karisma Az-Zahra, Elsa Trianjani, Erika Fitri Wahyuni, Glorika Nur Azizah Oktasiani, Nanda Rizkiatun Ibrahim, Safara Monita Putri, Safhira Permata Putri, Selvi Fajar Septiani, Fielaili Yein Hana Jelita Arbi. Duta Pesona Nusantara Batch 3, Provinsi Jawa Timur, Anissa Afifatul Azkiagiri, Aisyah Naishila Putri, Desita Natasha, Zariat Ahmad Ubaidillah, Firda Andini Islami, Lailatul Hikmah, Mas'ud Safiyuddin, Muhammad Habib Rizki, Nabila Rizki Nur Aziza, Coach Aisyah Rizkina Akbari, Rizka Fuspita Yusuf, Rifal Afandi, Rizki Lailatul Iza, Safa Titia Ningro, Sakinah Nanda Aulia, Salma Haitsa Agustina, Siti Fatimatul Akmaliyah, Siti Isa Maghfirah, Stella Maris, Syafira Alisa Zahra Hanifa, Syarafina Salsabila Sudarmoko, Tiara Kayana Putri, Wisnu Ragil Febrianto, Zahra Avrilia, Anissa.
Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Kalimantan Barat. Agnes Noviana, Catherine Aprilia Betseba. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Kalimantan Selatan, Agustina Haryanti. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Kalimantan Tengah, Fauziah Sandrila. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Kalimantan Timur, Adwa Paradisa Putri, Chaila Namira Lien, Della Kristi, Muhammad Samsudin, Kiora Charlene Sulistio. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Kalimantan Utara, Hasriani Yuanita. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shalsa Syawalia. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Lampung, Amona Anaya Anindya, Inaya Al-Fatihah, Jasmine Nur Hanifah, Raja Arvinda Prasetya, Vanessa Nurmelia. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Maluku, Almendo Samuel Slik Uniwali. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Maluku Utara, Chelsea Elizabeth Asamal, Salwa Salsabila Hari. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Arlina Zulfiatin, B. Safira Mutiarani, Niluh Putu Gayatri Devi. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Delani Melantanone, Maria Yolani Edison. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Papua, Nur Safitra, Praisti Natasha Tanate. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Papua Pegunungan, Efraim Lokbere. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Riau, Muhammad Rizki Ilham, Naila Cika Az-Zahra, Priti Andini, Tira Ardelia. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Sulawesi Barat, Bilkis Ainun Putri, BJ. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Sulawesi Selatan, Humaira Ramadhani, Husnul Aizah, Nur Seha, Yohani Ratu Lakbi.
Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Sulawesi Tengah Hairul Nisa Olivia Ruslan, Jessica Aguilera Batasio, Rizky Algifari Hulinggi. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Aldiman. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Sulawesi Utara Cinta Muhammad Tabran, Febrian Jackson Hatu, Seron Ozora Kalista Kaurau, Shalom Somba. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Sumatera Selatan Alicia Puspandia, Angelita Roselia, Atika Dwi Putri, Cika Kihan Johensi, Dinar Pajaria, Domada Suja Pramindo, Maharani Dewi Lestari, Marsha Putri Kirani, Nikomang Triningsih, Nova Nopitalia, Preti Cynthia, Putri Felicia, Cindy. Duta Pesona Nusantara Batch 3 Provinsi Sumatera Utara Afrika Agustin Bru Siburian, Ahmad Syahrul, Arjun Trisman Zega, Bambang Hermanto Siregar, Christine Sihombing, Dina Efni Ananda Panggabean, Eva Angel Nababan, Helen Fedora Harefa, Ines Rebecca Silaban, Ira Wijayanti, Jane Tresia Brusitepu, Muhammad Rizky Pahlevi, Natasha Angelika Damanik, Petra Putrisari Buulolo, Rachel Ivana Rajagukuk, Sobirin Batubara, Zahra Tambunan. Terima kasih, selamat kepada seluruh peserta yang telah resmi dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta dedikasi dan juga semangat untuk terus berkarya dan mengabdi kepada pesona Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya hasil yang akan ditunggu-tunggu oleh para calon pemenang, yaitu kita akan memberikannya kepada Kak Selvi yang akan mengumumkan para pemenang-pemenang DPN Batch 3. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Selvi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam beberapa detik ke depan, nama-nama yang akan disebutkan bukan hanya menjadi pemenang, tetapi juga akan mengemban amanah, kebanggaan, dan juga tanggung jawab untuk membawa nama daerah kalian masing-masing untuk menginspirasi banyak orang. Kini saat yang paling dinantikan akhirnya tiba. Siapakah yang akan mengukir sejarah malam ini? Mari kita mulai dari kategori penghargaan pemenang. Selamat atas terpilihnya Duta Pesona Nusantara Influencer
Buligi dan juga Dewi Nurdin dari DKI. Selanjutnya, selamat atas terpilihnya Duta Pesona Nusantara Inspiratif. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang menjadi teladan dan memberikan semangat dan menginspirasi banyak orang, yakni Muhammad Rizky Ilham dari Riau dan juga Bandi Fadusy Arif dari Banten. Selanjutnya, selamat atas terpilihnya Duta Pesona Nusantara Berbakat. Terima kasih telah membuktikan bahwa kerja keras kalian melahirkan penampilan yang mengesankan, dan penghargaan ini jatuh kepada Ahmad Syahrul dari Sumatera Utara dan juga Dina Efni Ananda Pangabean dari Sumatera Utara. Selanjutnya, selamat atas terpilihnya Duta Pesona Nusantara Inteligensia, yakni Muhammad Habib Rizky dari Jawa Timur dan juga Raisti Natasha Tanate dari Papua. Selanjutnya, selamat untuk runner-up 2 Duta Pesona Nusantara Berbakat. Selamat untuk Darizat Ahmad Ubaidillah dari Jawa Timur dan juga Dewi Safira Mutiarani dari Nusa Tenggara Barat. Selamat atas terpilihnya runner-up 1 Duta Pesona Nusantara Berbakat. IKD Adi Sudiarta Wiguna dari Bali dan juga Syafira Alika Zahra Hanifah dari Jawa Timur. Selanjutnya, hadirin sekalian, kini hanya tersisa 2 pasang nama. Inilah momen yang akan kita nantikan. Siapakah yang akan menyandang gelar winner? Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan bangga kami mengumumkan winner Duta Pesona Nusantara kelas 3, yakni Raja Afrinda Prasetya dari Lampung dan juga Agnes Noviana dari Kalimantan Barat. Baik, terima kasih kepada Kak Selvi yang telah menyampaikan pengumuman pemenang.
Selamat kepada seluruh pemenang yang telah meraih prestasi pada malam hari ini. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkembang, menginspirasi, dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan menjadi pemenang, jangan berkecil hati, tetap semangat untuk terus belajar, berkembang, dan mencoba kembali pada kesempatan berikutnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita melaksanakan dokumentasi bersama. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk kesediaannya menyalakan kamera dan juga memberikan senyuman terbaiknya sebagai dokumentasi terakhir kita yang akan dipandu oleh operator. Terima kasih. Baik, untuk yang para pemenang winner, apakah ada turut hadir dalam kegiatan Zoom? Hadir, Kak. Oke, mungkin dari kakaknya sebagai winner putra, gimana nih perasaannya malam ini menjadi pemenang untuk kayak Duta Pesona Nusantara Batch 3? Apakah ada kata-kata atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada kita dan juga teman-teman semuanya? Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Arvinda Prasetya. Saya dari Provinsi Lampung. Kesan saya hari ini tadi kayak deg-degan ya. Awalnya kayak ya nggak masuk nih katanya. Terus pas sudah di akhir kayak Bismillah, saya berdoa bisa jadi winner di Duta Pesona Nusantara ini. Dan alhamdulillah saya menjadi winner di Duta Pesona Nusantara hari ini. Kebetulan juga saya ngucapin terima kasih kepada ragam kita sudah mempercayai saya sebagai winner putra di Duta Pesona Nusantara, dan saya terima kasih kepada tentunya untuk kawan-kawan saya dan juga orang tua saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemenang Kak Raja Afrinda. Saya ucapkan terima kasih kembali dan juga selamat kepada kakak. Baik, untuk winner Putri, mohon maaf, apakah ada kakaknya mungkin? Hadir, Pak. Baik, mungkin untuk Kak Agnes dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada teman-teman semua dan juga kita semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan ya Kak. Baik, terima kasih Kak, dan terima kasih untuk kakak panitia yang terutama Duta Pesona Nusantara karena telah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi ikon atau wajah baru dari Duta Pesona Nusantara ini. Sungguh tidak menyangka kalau bisa menjadi salah satu winner pada malam hari ini, dan tentunya hal ini membuat saya shock ya Kak, karena saya melihat teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia, teman-teman dari regionnya sendiri memiliki sangat banyak potensi yang mereka miliki, dan tentu saja saya melihat kalau teman-teman dari seluruh Indonesia ini bukan hanya memiliki potensi, tetapi semangat juang untuk menjadi ikon dari Duta Pesona ini sendiri. Saya merasa bahwa malam hari ini saya diberi kesempatan dan juga menjadi tanggung jawab saya ke depannya untuk terus menjaga amanah ini, menjadi amanah yang bukan hanya saya jalankan sendiri, tetapi tentu saja saya akan bersama-sama untuk mengajak teman-teman bekerja sama dan juga sama-sama untuk lebih memberi dampak yang lebih baik. Mungkin dari saya karena terlalu shock ya Kak, jadi agak sedikit
bingung mengapresiasikannya seperti apa, tapi saya cuma pengen mengucapkan satu, terima kasih semuanya dan terima kasih Duta Pesona Nusantara. Selamat malam. Mungkin dari saya Baik, hanya terima itu aja, Kak. kasih kepada Kak Agnes. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Agnes selaku winner putri yang telah memberikan pepatah kata-kata ya yang sangat menarik untuk malam ini. Saya ucapkan selamat lagi kepada para teman-teman yang telah meraih gelar dan juga amanah yang diberikan kepada kalian semua. Mungkin teman-teman semuanya untuk saat ini kita akan memasuki sesi terakhir yaitu dokumentasi. Diharapkan teman-teman boleh on cam dan juga memberikan senyuman terbaiknya serta posisi yang menurut teman-teman semua sangat terbaik ataupun sempurna. Untuk sesi dokumentasi akan dipandu oleh Kak Jejia. Kak Jejia, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik teman-teman, Kak Syifa boleh dipandu untuk gayanya. Gaya forward dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Boleh diulang ya teman-teman gaya formalnya, soalnya cahayanya agak kurang mendukung. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Senyumnya teman-teman. 1, 2, 3. Boleh kasih reactionnya teman-teman, mau divideoin. Oke, 1, 2, 3. Kasih walk-walknya, kasih tepuk tangannya. Oke, baik. Selesai teman-teman. Aku kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Kongres. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Hendrik Susilo Eskom selaku pembina, serta Saudara Muhammad Rifki Mubarok selaku Ketua Pelaksana, dan juga Saudara Rama selaku pemateri, seluruh panitia, pembaca apresiasi, pembaca pengumuman pemenang, serta seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian malam pelantikan hingga selesai. Semoga amanah yang telah diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi awal dari perjalanan untuk terus berkarya, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya Nilumada Syifa Rifayami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Selamat. Ya. Terima kasih juga Kakak. Kongres guys. Kongres Kakak. Terima kasih juga Kakak. Ya, sama-sama. Nah, Congratulations, Kak. Purna Kak. Purna. Kongres kakak-kakak yang menang. Perjalanan membawa Kongres Kak Anes. bertemu denganku. Sore semuanya. Ku bertemu kamu Terima kasih, selamat. seperti Selamat guys. yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Ini udah selesai ya? Kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu.
bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Udah selesai ya? Kukira takkan ada kendala, Izin keluar ya. kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua